Symbols of Indonesia: the flag, the capital, the national sport, the most important volcano, and the traditional dish. Thank you so much for coming back, Mr. Quartararo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu mana dengan IWB Kang Mas. Alhamdulillah saat ini IWB sangat exciting menyambut race MotoGP Mandalika. Apalagi Cak, sampai tahu kan Cak Gilkun Irwan ternyata semalam sudah berangkat ke Lombok mengendarai mobil. Gila, ini parah juga nih, touring Cak. Jadi Irwan touring dengan Dimas Eki, kemudian juga ada dengan temannya dan juga istrinya. Dan tadi barusan WB cek, Irwan sudah nyampe di Ngawi dengan estimasi mungkin sore nanti akan tiba di Banyuwangi. Jadi dari Banyuwangi, Irwan nanti akan nyebrang ya dari dari Jawa ke Bali, baru kemudian dari Bali teruskan ke Lombok. Ini luar biasa, bukti bahwa kita sangat exciting untuk menyukseskan pagelaran race MotoGP 2022 di Mandalika. Jadi kita terus mantau bagaimana kelanjutan nanti teman-teman yang di sana. Karena tidak hanya Irwan, pasti banyak dari teman-teman touring ke sana, nunggang motor mungkin, IWB nggak tahu. Tapi yang jelas IWB sendiri sudah prepare untuk ke Mandalika ya, jelang ke sana. IWB nanti akan berangkat bersama teman-teman vlogger-vlogger di Jakarta. Kita akan menuju ke sana dan Honda ternyata juga cukup banyak yang dibawa. Nanti kemungkinan besar mungkin 15-an orang ya dari Jakarta yang akan merapat ke Mandalika bersama dengan Honda. Oke. Jadi Cak, informasi buat sampean semuanya bahwa dipastikan para pembalap MotoGP sudah menuju ke Mandalika. Jadi kalau kita lihat berita konfirmasi dari para tim saat ini, kemungkinan besar semua pembalap akan berkumpul di Mandalika pada tanggal 17. Sementara tanggal 16 masih akan terkonsentrasi di Jakarta karena sampai tahu bahwa akan ada parade pembalap MotoGP di Jakarta. Jadi mereka-mereka yang ikut itu sudah share kemarin buat sampean semuanya kan, seperti Marc Marquez, kemudian juga Johan Zarco, semuanya ikut kecuali untuk Fabio Quartararo, Franco Morbidelli dari tim Yamaha Factory Monster Energy nggak ikut, dan juga dari tim Aprilia juga nggak ikut seperti Viñales dan juga Alex Spargaro. Update IWB yang sudah share kemarin buat sampean semuanya, dan saat ini Yamaha sepertinya sangat gembira karena mereka sudah meninggalkan Qatar yang notabene cukup suffering. Jadi Qatar ini dipandang sebagai sebuah hasil yang mengecewakan buat tim Garbutala karena mereka less power. Jadi problem power yang masih menjadi PR mereka tidak bisa diselesaikan di Qatar. Karena Qatar ini memang memiliki straight yang sangat panjang, 1 km lebih. Nah, ini menjadi poin kelemahan Yamaha M1 sehingga mereka sangat happy ketika akan menuju Mandalika. Mereka berharap Mandalika akan memberikan hasil yang berbeda. Karena sama tahu kan di Mandalika sendiri straightnya hanya sekitar 500 meteran, ya 600 meter ya, 500 sampai 600 meter, dan ini artinya tidak dibutuhkan power yang besar, top speed yang besar, sehingga secara teknikal harusnya bagus buat Yamaha. Sampai tahu juga kan bahwa di sirkuit Mandalika adalah sirkuit flowing, sirkuit yang mengalir. Dan model flowing atau mengalir ini dibutuhkan frame yang bagus, dan sampai tahu bahwa saat ini Yamaha adalah salah satu motor yang memiliki frame bagus termasuk juga Suzuki. Sehingga saat ini Yamaha mengatakan bahwa mereka happy datang ke Mandalika sehingga mereka ingin memperoleh hasil yang bagus. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian, berikut kata bos dari Yamaha, Andrea Dovizioso sendiri sangat kecewa pada hasil Qatar kemarin. Ini dipastikan oleh Andrea. Dan berikut kata Andrea Dovizioso yang dikonfirmasi oleh Crash yang mengatakan bahwa Mandalika adalah salah satu harapan buat mereka. Setelah race pertama yang sulit di Qatar, target kami adalah tampil lebih kuat di Indonesia dan akan berusaha menghindari kesalahan yang kami lakukan di Grand Prix pertama. Sirkuit Mandalika adalah trek baru untuk semua orang, ada aspal baru dan juga ban baru dibandingkan dengan apa yang kami miliki selama tes di sana. Jadi ini akan menjadi balapan yang aneh dan sulit, namun ini adalah trek yang sangat bagus, jadi aku tak sabar untuk balapan. Nah, ini konfirmasi dari Andrea Dovizioso.
Dan ini juga ditegaskan oleh bos daripada tim video Yamaha, yakni Wilco Zellenberg ya. Jadi Wilco sendiri mengatakan bahwa Mandalika menjadi salah satu hope atau harapan buat Yamaha karena secara teori atau secara teknikal top speed untuk Mandalika lebih rendah 40 km per jam dibandingkan dengan Qatar. Jadi ada hope di sana untuk mesin less power seperti M1. Berikut kata Wilco Zellenberg, "Setelah tes di Mandalika kami cukup senang. Lintasannya sangat cocok dengan motor kami dan juga kedua pembalap menyukai layoutnya. Jadi ini pertanda bagus. Tentu saja kami ingin melihat bagaimana aspal baru nanti dan bagaimana semuanya akan bekerja sehingga para pembalap benar-benar dapat bertarung satu sama lain yang merupakan masalah utama kami selama tes. Untuk datang ke Indonesia dengan segala sesuatu yang perlu kita lakukan, tes PCR, aplikasi dan lain sebagainya menjadi tantangan tersendiri. Kami siap bertempur di Mandalika." Itu kata bos daripada Yamaha. Ini artinya apa, Cak? Seharusnya M1 akan lebih baik dibandingkan dengan Qatar. Kita akan lihat dulu karena apapun itu, Cak, yang menjadi problem saat ini para tim adalah semua data yang diperoleh di kemarin pada saat tes practice kemarin ya, yang tes pramusim itu tidak berlaku lagi. Karena kenapa? Ini adalah aspal yang baru. Ini adalah hasil yang memang pastinya tidak akan bisa digunakan datanya di yang kemarin. Jadi pada saat free practice kemarin yang pra-season ya, pra-season test nggak bisa digunakan lagi karena karakter daripada sirkuitnya pasti beda, aspalnya berbeda. Ini berkat aspal ulang yang dilakukan oleh Mandalika karena informasi sebelumnya ya, sampean tahu kan adanya problem dengan aspal dan sebagainya, dan akhirnya ada aspal ulang yang dilakukan oleh Mandalika dan saat ini dikatakan sukses, Cak. Jadi aspal ulang ini pastinya akan memiliki grip berbeda dibandingkan dengan sebelumnya dan informasinya ini akan menjadi problem tersendiri buat para tim MotoGP. Jadi mereka benar-benar datanya nol. Ini tantangan buat para tim. Data nol ini artinya ya mereka harus ngetes free practice pertama baru mereka akan mencari kesimpulan mana yang cocok untuk ban yang dilakukan pada saat race nanti ataupun kualifikasi. Dan sebagai informasi, Cak, Michelin konon informasinya memperkenalkan kompon baru untuk Mandalika karena mereka tahu bahwa di Mandalika ini sedikit tricky. Mandalika ini memiliki permukaan aspal yang memang friction atau abrasif. Ada beberapa tikungan yang memang dipandang sebagai tikungan yang hard braking seperti tikungan 1 contohnya. Dan juga untuk Brembo sendiri, mereka memperkenalkan disc brake yang lebih besar pada saat Mandalika, walaupun sebenarnya mereka sudah ngetes di Qatar kemarin, namun di Mandalika mereka akan memberikan opsi kepada para pembalap sebab mereka memandang bahwa sekarang ini atau MotoGP machine semakin liar, semakin buas sehingga dibutuhkan perangkat rem yang mumpuni dan rem yang dulu, yang disc brake dulu ukurannya belum cukup atau tidak maksimal sehingga mereka memperkenalkan dengan ukuran yang jauh lebih besar. Ya, jadi ukuran untuk yang MotoGP nanti ini Mandalika akan ada 3 opsi disc brake depan yang ditawarkan oleh Brembo kepada para pembalap. Yang pertama adalah 320 mm pastinya, kemudian 340 mm yang kedua, dan yang paling besar adalah 355 mm. Ini sangat besar, Cak. Dan ini adalah ukuran yang bisa dikatakan maksimal untuk ring saat ini. Jadi ini memang lebar banget. Jadi ini adalah disc brake yang paling baru. Artinya para pembalap dibebaskan untuk memilih, terserah mau 320 mm depannya atau 340 mm depan atau mungkin 355 mm yang paling besar, monggo saja karena memang semuanya akan disesuaikan oleh gaya balap dari para pembalap masing-masing. Mandalika ini memang disebut sebagai salah satu sirkuit yang memiliki fast corner, very fast corner. Jadi ada beberapa poin yang bisa share kesamaan semuanya tentang Mandalika. Ada 6 poin ya, setidaknya 6 poin yang bisa di-share kesamaan semuanya. Yang pertama adalah Mandalika ini pastinya memiliki panjang sirkuit 4,3 km dengan total 17 tikungan dan posisinya memang cukup unik, Cak, karena komposisi antara kanan dan kiri belokannya itu beda. Yang ke kanannya itu 11 tikungan, sementara ke kiri adalah 6 tikungan. Jadi ini artinya apa? Asimetris tire dibutuhkan di sebelah kanan karena pasti abrasifnya tuh paling besar itu di sebelah kanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah stride-nya. Stride untuk Mandalika nggak terlalu panjang, hanya 500 meter, 600 meter, dan ini artinya tidak dibutuhkan power yang sangat besar untuk motornya. No need top speed, tapi bagaimana settingan balancing yang tepat untuk di sirkuit ini itu yang paling penting. Dan ini potensinya apa ya? Yamaha harusnya lebih baik dibandingkan dengan Qatar dari kacamata pribadi. Mandalika ini memiliki 2 titik pengereman keras yang kita katakan hard braking ya, bahasa Inggrisnya itu adalah di bagian tikungan 1 dan juga 10. Tidak butuh horsepower besar, meskipun tentu saja power tetaplah penting, namun di sini adalah balancing atau ya akselerasi yang paling penting, Cak. Kalau kita mengubek-ubek tentang layout Mandalika ini, adalah sebuah sirkuit yang menawarkan 4 atau 5 tikungan yang butuh keberanian besar karena tikungan ini termasuk very fast corner.
sangat kencang ketika masuk ke tikungan dan ini akan menguras ban belakang. Artinya apa? Semua pembalap harus hati-hati dengan traksi ban belakang. Manajemen bannya harus diperhatikan oleh mereka, nggak bisa asal gedor. Dan Samuel harus tahu juga bahwa Mandalika nanti rencananya akan dilakukan 27 lap atau 27 putaran. Mandalika memiliki banyak tikungan yang memaksa pembalap mengerem keras. Sekali lagi, mengerem keras atau hard braking pada sudut kemiringan atau lane angle yang sangat ekstrim, serta membuka gas penuh pada sudut kemiringan yang ekstrim pula. Hal ini dapat mengakibatkan pembalap dengan mudah kehilangan traksi depan atau front end dan pasti akan menghasilkan aksi yang spektakuler. Mandalika menawarkan speed trap dan gravel yang sangat luas sehingga ini super aman untuk pembalap. Jadi ini kelebihan daripada Mandalika, Cak. Dan juga ada beberapa tikungan yang memaksa pembalap mengubah arah motor dengan cepat. Dan ini super fantastis. Dan yang terakhir adalah tentunya Mandalika dari start setelah tikungan ke-6 akan sangat mirip dengan Monza, dikatakan demikian. Kemudian setelah tikungan ke-6 sampai belokan 10 seperti Hockenheim serta Monza, dan kemudian diakhiri dengan karakter layout yang sangat mirip dengan Termas de Rio Hondo Argentina. Jadi makanya disebut Mandalika sebagai sirkuit yang sangat lengkap. Nah, semuanya pembalap sudah ready ya, semuanya on the way ke sini dari Qatar, dan saat ini beberapa pembalap mungkin besar hari ini akan datang, Cak. Kita pantau terus dan IWB akan prepare semuanya buat semuanya. We go to Mandalika, kita sukseskan Mandalika, dan IWB selalu pantau bagaimana kondisi di Mandalika. Jadi itu aja update dari Wan Banaran buat semuanya. Kita bertemu di Mandalika, update yang tentu saja IWB akan selalu share buat semuanya, dan pantau terus YouTube Wan Banaran. Ojo lali Kang Mas, sampean pantau terus karena setiap jengkal informasi dari Mandalika IWB akan share ke sampean. Oke, jadi gitu aja informasi dari WB yang terbaru tentang Mandalika. Dan seperti biasa, Cak, kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskandos.